Shalom, selamat pagi buat semua umat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini. Ya, hari ini kita merayakan daripada terangkatnya Tuhan Yesus ke sorga, hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, membuktikan bahwa dia Tuhan, membuktikan dia berkuasa, membuktikan dia sudah mengalahkan maut, dia bangkit, dia menang, dan dia menyediakan sorga bagi kita karena dia yang punya sorga. Amin. Saat ini saudaraku, mari siapkan hati saudara dengan sukacita. Ya, kita beribadah saat ini di rumah masing-masing. Tapi saya percaya saudara tetap semangat. Saudara punya pengharapan yang luar biasa. Karena hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus yang menjadi kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Untuk menjalani hidup ini sampai kita nanti diangkat ke sorga. Sampai kita bertemu dengan dia. Dengan muka bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Saat ini saudaraku, saya akan membagikan yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat 11. Ada 2 poin mau sampaikan, makna daripada Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saudaraku, apa yang akan kita hidupi, kita lakukan daripada terangkatnya Yesus ke sorga? Sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia selama 40 hari, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya pada waktu itu. Dia menunjukkan bahwa dia sudah bangkit, bahwa dia sudah hidup. Kematian, maut tidak bisa menahan daripada Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan, karena Yesus berkuasa, karena dialah juru selamat, karena dialah satu-satunya saudaraku jalan keselamatan. Saat ini saya mau bagikan kepada kita semua poin yang pertama, makna daripada terangkatnya Tuhan Yesus ke sorga. Yaitu poin yang pertama, kita tidak perlu takut saudaraku menjalani hidup ini. Kita tidak perlu takut hidup di dalam dunia ini. Saudara, kita tidak perlu takut hidup di dalam dunia ini. Dan juga saudaraku, sorga sudah tersedia bagi kita. Jadi poin yang pertama, kita tidak perlu takut hidup dalam dunia ini karena sorga tersedia bagi kita. Jadi kalau kita masih hidup, berarti ada rencana Tuhan. Kalau kita masih hidup, berarti Tuhan yang memelihara kita. Kalau kita masih ada di dalam dunia ini, berarti Tuhan masih ada pekerjaannya yang harus kita kerjakan. Tapi kalau kita mati juga, Tuhan sudah menyediakan sorga bagi kita, saudaraku. Di ayat yang ke-6, 7 dan ayat ke-8, yaitu di situ saya bacakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, saya simpulkan di ayat 6, 7 dan ayat ke-8, kita tidak perlu takut hidup di dalam dunia ini kalau kita bersama dengan Tuhan. Mengapa saya katakan begitu? Karena sorga tersedia bagi kita yang percaya. Kita melihat di ayat 6, ada satu kecemasan, ada satu ketakutan kepada murid-murid pada waktu itu, sehingga mereka bertanya, kapan Tuhan memulihkan kerajaan Israel? Dan kita juga mungkin yang masih hidup ini, pasti ada pertanyaan, kapan Tuhan memulihkan suamiku? Kapan memulihkan anak-anakku? Kapan memulihkan ekonomiku? Kapan memulihkan kehidupanku? Tapi Tuhan Yesus menjawab di sini, engkau tidak perlu tahu, kita tidak perlu bertanya, engkau tidak perlu bertanya, tapi kau percaya saja. Engkau tidak perlu bertanya, kapan waktunya? Karena Tuhan punya waktu sendiri. Karena Tuhan punya ketetapan sendiri untuk menolong kita. Kita melihat di ayat di situ 7 kata jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Tuhan sudah punya waktu, sudah punya ketetapan untuk kita semua masing-masing, untuk memulihkan rumah tangga kita, untuk memberkati hidup kita, untuk menolong kita, untuk menyertai kita. Jadi saudaraku, bagian kita percaya saja. Kita yang masih hidup sekarang ini, mari tetap percaya dan percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan hidup kita.
Firman Tuhan berkata, Yesus akan tetap di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi saya percaya keluarga kita pasti dipulihkan. Sebelum kita diangkat ke sorga, sebelum kita dipanggil, Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan mau berurusan dengan hidup kita. Tuhan mau kita dibentuk menjadi luar biasa. Tuhan mau buat kita menjadi semakin indah di hadapannya. Saat ini kalau engkau sakit, kau percaya engkau akan disembuhkan. Kalau saat ini kau lemah, engkau akan kuat. Saat ini kau putus asa, kau punya pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, jadi mari saat ini percayalah bahwa Yesus itu dia telah bangkit, dia telah hidup, dan dia telah terangkat ke sorga. Jadi kita yang masih hidup ini, mari tetap percaya dia sanggup memulihkan keadaan kita. Situasi apapun yang saudara hadapi saat ini, dia sanggup dan sanggup memulihkan. Jadi waktunya, Tuhan yang punya waktu sendiri kapan. Tapi mari kita tekun dan setia. Maka kita akan melihat akan ada pemulihan demi pemulihan terjadi atas hidup kita. Dan sorga tersedia bagi kita. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi manusia itu tidak ada kekuatannya, saudara. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang sederhana, tidak ada kekuatannya, saudaraku. Kalau dia sudah diambil nyawanya, kalau dia lagi sakit, sehebat apapun dia, banyak uangnya, kalau dia sudah sakit dan dia sudah diambil Tuhan, dipanggil Tuhan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia itu hanya dikasih Tuhan napas dan kekuatan, selebihnya tidak ada kemampuannya, saudara. Jadi kita perlu yang namanya kuasa dari Roh Kudus. Jadi waktu Yesus terangkat ke sorga, dia tidak membiarkan kita yatim piatu, tapi dia memberikan seorang penghibur, penolong yang luar biasa. Untuk apa kita diberikan kuasa? Supaya kita menjadi saksi Tuhan. Di hari-hari saat ini yang begitu banyak berita yang tidak baik, banyak menakutkan, banyak, saudaraku, mengintimidasi. Mari terima kuasa dari Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat kita kuat. Roh Kudus yang membuat kita berani untuk menjalani hidup ini. Roh Kudus yang membuat kita menjadi saksi untuk memberitakan kabar keselamatan. Untuk memberitakan hanya Yesus juru selamat. Untuk memberitakan hanya Yesus satu-satunya. Jadi mari terima kuasa itu. Ada di sana power. Ada di sana kekuatan yang luar biasa, saudara. Kita bisa menjadi saksi. Kita memberitakan kebaikan Tuhan, saudara. Yang kedua, makna daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu adalah dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Kita melihat di ayat yang ke-10, ayat 11. Saya bacakan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus naik ke surga dan dia akan kembali juga menjemput kita, mempelainya, menjemput kita saleh-salehnya. Mengapa dia kembali datang menjemput kita? Mengapa dia akan kembali lagi ke muka bumi ini? Karena dia mau menjemput orang-orang yang menantikan dia. Orang-orang yang telah ditebus dengan darahnya. Orang-orang yang percaya kepadanya. Makanya Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada sampai kepada sorga. Tidak ada sampai ke sorga tanpa melalui aku. Jadi Yesus adalah satu-satunya jalan ke sorga. Jangan jual kepercayaanmu. Jangan jual imanmu karena sorgaku dunia ini. Tapi marilah percaya, hanya Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Tidak ada jalan yang lain. Hanya Yesus yang punya sorga. Dia yang turun dari sorga. Dan dia yang naik ke sorga. Dan dia juga yang akan kembali ke bumi ini. Menjemput kita, mempelainya. Dia akan datang kedua kalinya. Menjemput orang yang setia. Orang yang berharap kepadanya. Orang yang terus bertekun. Orang yang terus pikul salibnya. Apapun penderitaannya. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Jadi mari kita semuanya, jangan ada yang gelisah. Jangan ada yang putus asa, kata firman Tuhan. Mari saudaraku, kita percaya Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Makanya firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai yang 3 dikatakan, jangan gelisah dan gentar hatimu.
Karena aku pergi ke rumah Bapa, aku pergi ke sorga menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau juga berada. Saat ini buat umat Tuhan, saudara, jangan ada yang takut, jangan ada yang cemas dalam hidup ini. Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Kita nggak tahu kapan dia, tapi mari kita bersedia untuk kedatangannya yang kedua kali. Saudaraku, satu pun jangan ada yang tertinggal. Semua kita akan terangkat. Kita akan bertemu dengan dia di awan yang permai, bertemu dengan kekasih kita, yaitu Yesus Kristus. Ini saudaraku makna daripada terangkat Yesus ke sorga, membuktikan bahwa dia Tuhan, membuktikan dia hidup, membuktikan dia juru selamat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, berkati semua umat-Mu, diteguhkan, dipulihkan kehidupan mereka. Mereka memandang kepada Kristus, karena Kristuslah yang memberi pertolongan, karena Yesuslah satu-satunya juru selamat. Tidak ada nama lain. Agama tidak bisa menyelamatkan, kepercayaan di dunia tidak bisa menyelamatkan, tapi hanya Yesus juru selamat. Berkati semua umat-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa dapat pengharapan, karena Engkau satu-satunya penolong hidup kami. Kami serahkan hidup kami, Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menolong kami. Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Tuhan pasti menolong kami, Tuhan pasti membuka jalan bagi kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan terangkatnya Tuhan Yesus ke sorga. Shalom.